Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita mengucap syukur pada pagi hari yang indah ini. Kita masih boleh melihat satu sama lain datang ke hadirat Tuhan untuk menyembah dan memuji Dia. Saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk bersatu sejenak, menikmati cinta kasih Tuhan selama seminggu ke belakang yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Bapak, kembali kami menghadap ke hadirat-Mu Tuhan. Engkau pribadi dengan segenap pengorbanan-Mu untuk kami Bapak. Ajar kami mengerti dalamnya kasih-Mu Bapak. Pengorbanan-Mu yang tercurah. Kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkan ku dengan darah
Ibu percaya ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nama yang akan membebaskan segala nama dari segala kutuk. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Kau yang termulia, di surga, termasuk berkuasa selamanya. Kau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan. Beri sorak-sorai kemuliaan Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita nyanyikan sebuah lagu yang bahkan apa yang kita miliki kita semua persembahkan untuk Tuhan kita. Hidup kita bagi kerajaannya, karena Tuhan telah mati dan pada hari ini Tuhan telah bangkit untuk kita. Dia membuktikan Dia Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Menulis kisah hidupku, disalib bagi dosaku. Pengorbananmu menyelamatkanku, jadikanku indah. Ku dengar kau memanggilku untuk menjadi alatmu. Ku serahkan roh jiwa tubuhku, pakailah
Kami mau mengikuti Engkau dengan sungguh-sungguh. Tuhan, lawat kami satu persatu Tuhan, untuk mendengar firman-Mu, supaya firman itu dapat tertanam di hati kami, dan kami dapat melakukannya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudari, persilakan duduk kembali. Selamat pagi. Shalom. Kurang keras nih. Shalom. Datang juga. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Semuanya hanya hormat bagi kemuliaan Tuhan semata. Amin. Kalau hari ini Pak Jo masih bisa datang beribadah karena berkat kemurahan Tuhan. Ya. Kalau tidak sudah lewat. Ya. This is a day to remember. Artinya hari ini apa? Hari Minggu. Sekali lagi, shalom. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan. Jadi hari ini hari raya, saudaraku. Lebaran. Wajah-wajah lebarannya mana ya? Ya. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan. Turun temurun. Katakan turun temurun. Ya. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Selamanya. Jadi hari ini hari raya, saudaraku. Tapi banyak orang Kristen hanya mengenal hari raya itu yang menjadi penyemangat hidupnya adalah hari raya Natal. Ya kan? Happy birthday to you. Ulang tahun. Yang ulang tahun Tuhan Yesus yang minta kado. Halo. Pendeta. Ya kan? Hari ini hari Minggu, hari ini hari Paskah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Tuhan sudah menolong kita. Sekali lagi, Tuhan sudah menolong kita. Atau pakai ganti kata, Tuhan sudah menolong saya. Ya. Sadar gak bahwa kita itu sudah ditolong Tuhan? Kita itu sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita itu sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kita itu sudah dihapuskan dosanya oleh Tuhan. Kita itu sudah ditebus. Kita itu sudah dibeli dengan harga yang mahal, dengan darahnya yang kudus. Makanya ada perintah seperti this ada. Wah, keplay cok. Alam khair. Oh, alon-alon. Tolong Mas ya. This day is a day to remember. Each year, from generation to generation, you must celebrate its a special festival to Yahweh. Baca cek Yahweh. Yahweh. Ya. This is allowed for all time. Ya. Exodus 12. Ya kan? Setiap tahun. Ya. Dari generasi ke generasi
turun temurun. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya kan? Kamu harus merayakannya, celebrate. Wah, kalau celebrate hanya merayakannya saja, terus makna celebrate-nya apa? Nah, di situ ada kata spesial, ya. Sesuatu yang spesial, ya. Sesuatu yang dianggap paling penting, paling berharga, saudara. Jadi yang harus kita ingat hari ini adalah hari Paskah. Katakan Paskah. Ya, Paskah berarti. Ya, hari ini adalah hari Paskah, ya, sebagai ketetapan yang daripada Tuhan, ya. Kalau perayaan-perayaan yang lain, ya, di kekristenan dikenal kalangan-kalangan Pentakosta dan Protestan, hari raya Natal, hari raya Paskah, Jumat Agung dulu, ya, baru kemarin, ya, hari raya Paskah, terus peristiwa Pentakosta, ya, kemarin hari Sabtu Sunyi. Hari ini hari Minggu Ceria. Kenapa? Nah, saudara, kita akan membaca bagian firman Tuhan, ya. Yohanes pasal yang ke-21. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat 18. Kita akan melihat, ya, dasar daripada kita merenungkan kebenaran firman, merenungkan peristiwa Paskah hari ini. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat 18. Saya membaca dua ayat dan saudara dua ayat mulai dari saya. Ayat yang pertama, kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid lain yang dikasih Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Ketiga, ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. 11. Tetapi Maria berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain sebelah kaki di tempat mayat yang terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan.
Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus padanya, janganlah kau meminta aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Maka pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapaku, dan Bapaku kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan di atas segala-galanya. Bila hidup kita hari ini memuliakan Tuhan dari hari ke hari. Yang percaya katakan amin. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang mengasihi ketika ditinggalkan oleh orang yang dikasihinya dan orang yang mengasihinya, tentunya ia akan merasa sedih. Itu yang dialami Maria Magdalena. Ya, Maria Magdalena merasa kehilangan ketika ke kubur, jasadnya sudah tidak ada. Jadi kuburan pada waktu itu adalah bukan dikubur seperti budaya yang ada di Indonesia, bukan seperti yang ada di belakang situ, Tipar, bukan yang ada di Situmpur, ya, yang harus dikubur di dalam tanah. Tapi budaya pada waktu itu kuburan itu jasad itu dimasukkan dalam sebuah gua yang ditutup dengan batu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Kebiasaan adat istiadat, ya, berbagai budaya, dan budaya Yahudi adalah mau merempahi. Ya, kalau di sini budayanya kirim bunga, kasih wangi-wangian. Supaya apa? Sudah beberapa hari, 3 hari, ya, supaya tidak bau, ya kan? Makanya dikasih wangian. Ternyata pintu, ya, batu penutup gua, penutup kuburan itu sudah bergeser, sudah terbuka, dan di dalamnya tidak ada jasad Yesus yang sudah mati. Yang ada adalah kain lampenya, ya. Di situ Maria Magdalena merasa sedih karena ia ingin melihat yang terakhir kali sebelum, ya, membusuk tinggal tulang belulangnya, mau merempahinya, ya, mau menyekar, ya, kehilangan. Tapi di situ Yesus yang sudah mati sesuai dengan penggenapan kitab suci, ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Pagi itu dikatakan, ayat yang pertama, pada hari pertama minggu itu. Katakan hari Minggu. Sekali lagi, hari Minggu. Ya, hari Minggu, hari libur. Hari Minggu, harinya Tuhan. Nah, semua hari harinya Tuhan. Iya, hari ini hari Minggu. Hari ini adalah hari Paskah, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Maria dijumpai oleh Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, ya. Maria tidak mengenali, Maria Magdalena, ya. Di situ Maria Magdalena tidak mengenalinya, tapi ketika Yesus berkata Maria, maka tidak asing lagi. Kalau sudah pernah mendengar kalimat yang sama, bahasa yang sama, nada yang sama, saudara tidak perlu menoleh. Oh, ya kan? Hafal, ya, nalurinya. Kadang kalau seorang ayah, seorang bapak pulang, ya, kendaraan bunyi knalpotnya aja paham. Iya.
oh papa pulang. Ya, atau bunyi langkah sepatunya di depan pintu, itu sudah hafal. Oh, mama pulang. Ya kan? Bahkan seekor anjing pun ketika mendengar suara kendaraan bermotor, ya, pemiliknya, ya sudah hafal. Oh, pulang juragan, ya kan? Nah, saudaraku, ini ketika mendengar Yesus menyapa Maria, langsung apa responnya Maria Magdalena? Rabuni. Rabuni itu bahasa Arab, ya, Aramia, ya, ke Arab-Araban sana lah ya. Nah, itu artinya guru. Dia katakan, aku telah melihat Tuhan. Jadi orang yang telah melihat Tuhan itu bawaannya ceria, saudaraku. Orang yang telah melihat Tuhan, yang tadinya kehilangan, tapi setelah melihat, dia bawaannya ceria, bahagia, sukacita. Lalu dia akan sontak bergerak, ya. Dia berlari memberitakan kepada teman-teman yang lain. Aku telah melihat Tuhan. Dia sukacita menceritakan tentang apa yang dialaminya. Itulah Paskah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sebelumnya saya akan menceritakan dulu tentang kronologi persejarahan, sejarah Paskah dalam istilah Perjanjian Lama, dalam yang dikenal oleh orang-orang Israel, yaitu Keluaran pasal 12 ayat 11 sampai 14, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, kita cepat saja Bapak Ibu, jangan sampai meleng dikit, apalagi ngantuk. Ya. Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-11, saudaraku. Saya akan baca secara cepat kilat. Keluaran pasal yang ke-12 ayat ke-11. Dan beginilah kamu memakainya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Apa yang dimakan? Roti tidak beragi, artinya roti pahit, melambangkan penderitaan. Ya, itu yang harus diceritakan turun-temurun. Tidak ada kebahagiaan tanpa penderitaan. Ayat 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Itulah yang ke-10. Hukuman kepada bangsa Mesir karena Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah dan tetap diperbudak oleh Raja Mesir. Maka di situ ditolong oleh Tuhan dengan memberikan tulah yang ke-10. 1 sampai 9, dan ini Paskah itu tulah yang ke-10. Semua anak sulung baik manusia maupun hewan semuanya mati. Oke. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Ya, apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Supaya lewat dari penghukuman Tuhan, maka setiap rumah orang-orang Israel harus dioleskan darah di pintunya. Ketika malaikat yang melihat, oh ada darah pengorbanan lewat, ya, satu rumah lain, oh ada darah di pintunya, lewat. Kalau tidak, game over, saudaraku. Nah, darah anak domba hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Ini gambaran peristiwa
Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari hukuman kematian setiap anak sulung di rumah-rumah orang Israel. Kalau ada darah anak domba yang dioleskan di ambang pintunya, maka ia akan mengalami selamat dan seisi rumahnya. Selama ada korban darah yang dioleskan di setiap pintu rumahnya, maka seisi rumahnya akan menikmati keselamatan. Nah, apa hubungannya anak domba yang disembelih, yang darahnya ditaruh di pintu orang Israel? Itu hanya hambaran, hanya kiasan akan datangnya anak domba Allah yang akan menjadi penebus sekali untuk selama-lamanya, yaitu peristiwa Yesus yang disalibkan sekali untuk selama. Jadi jangan salibkan Yesus yang kedua kali. Jangan tukar Yesus, jangan jual Yesus. Itu bisa menyalibkan Yesus yang kedua kali. Jangan dengerin pendeta tenar yang sedang podcast kemarin-kemarin ya. Apakah Yesus itu pengkhianat? Apakah Yudas itu pengkhianat? Apakah dokter ini Yudas? Oh, tidak begitu. Wah, akhirnya kalau demi follower, demi subscriber, semua bisa dibelintir, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, kalau saudara mengamati beberapa terakhir per-YouTubean saudara. Nah, hari ini hari Paskah, saudaraku. Jadi di mana anak domba Allah, ya, Yesus itu namanya banyak. Tuhan Yesus itu namanya banyak. Ada agung namanya, suci, ganti-ganti toh. Ya, oke, saudara yang dikasih Tuhan. Di pasal 13 Keluaran ayat 8-9, pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu, sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Akhirnya bangsa Israel dipimpin oleh Musa untuk keluar dari perbudakan bangsa Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Itu artinya hidup yang menyenangkan, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, namun ada sesuatu hal yang tidak banyak dipahami oleh orang-orang Kristen hari-hari ini. Ya, biasanya orang Kristen itu dulu menyebut tentang Happy Easter. Easter apa Easter? Easter. Artinya lambangnya apa? Dan halo. Daun palem. Mulai kesini mulai bergeser, ya. Happy Easter sudah mulai tidak dipakai lagi. Kenapa? Ya, masa Paskah pakai lambang kelinci? Halo, masih pakai Happy Easter? Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Paskah Yesus bangkit dari antara orang mati. Lah, kalau lambangnya Paskah itu telur, apa hubungannya? Apa hubungannya? Gak ada. Atau gini, pas Paskah kita nyari telur. Menghias dulu. Hah? Dihias dulu baru dicari.
muncul baru dicari. Gak salah tak? Dicari dulu, ketemu, baru dihias. Ya, masih mau telur? Mana Mbak Suci? Kasih Mbak. Bukan hanya lambang telur, tapi saudara menikmati telurnya. Telur itu adalah benih kehidupan. Ya, mungkin gak banyak mengerti kenapa sih kok nyari telur. Kalau sudah ketemu maksudnya apa sih? Ya dimakan Pak, kan enak, terebus. Kan yang tamunya cuma itu saudaraku. Nah, kalau ini telur asin saudaraku yang datang, ya. Oke. Makasih Bu Suci. Nah, percobaan 1. Oh yang gede untuk saya, telur yang gede, yang lain dibagi satu-satu. Nah, oke, telur. Jadi banyak orang tidak memahami ketika Paskah ada telur, saudaraku. Pokoknya setiap Paskah harus ada telur, ya. Dimakan boleh kok Mas? Lah nasinya mana Pak? Gitu. Ya kan? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Paskah itu Yesus bangkit dari antara orang mati digambarkan sebagai telur, benih yang hidup, yang menjadi benih kehidupan, yang menjadi harapan untuk kehidupan ya, beranak pinak turun temurun saudaraku. Nah, di sini 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kalau Yesus tidak bangkit, maka tidak akan kita menikmati kebangkitan. Nah, ketika Yesus bangkit, kita yang telah mati akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia yang telah bangkit, hidup kembali. Makanya ada telur Paskah. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini yang ingin saya sharekan kepada Bapak Ibu dan Saudara. Paskah itu berasal dari kata Pesyak. Apa? Ya wes, bahasa Ibrani Jawen lah ya, Pesak gitu kan. Ibrani Banyu ini bahasa Ibrani ya. Pesyak. Ya. Dari dua kata peh dan syak. Ya, peh artinya mulut, ya. Syak itu bercerita, menceritakan, mengabarkan. Jadi pesyak itu mulut yang bercerita, mulut yang menceritakan, mulut yang mengabarkan tentang karya perbuatan Tuhan yang mengubah kehidupan kita. Seperti Maria Magdalena, aku telah melihat Tuhan, hidupnya berubah. Ia bercerita keliling, mencari, berlari. Ya, artinya ada semangat. Ya. Nah, lawan daripada pesyak ini adalah perek. Bukan perek ya. Perek. Ya, terdiri dari ini lawannya ya. Terdiri dari dua kata, peh yang artinya mulut dan rah. Reh ya, artinya lunglai ya, atau lemah. Jadi lawan dari pesyak itu pereh ya, itu mulut yang lemah lunglai, yang tak bisa menceritakan tentang karya Tuhan. Bisu, diam saja, lemah lunglai ya. Ketika melihat Tuhan, apa benar kayak Thomas kan? Aku tidak
percaya. Apalagi 2 orang murid yang pergi ke Emmaus. Kita gadang-gadang supaya Yesus itu menjadi raja, ya, yang menyelamatkan kita dari penjajahan Romawi. Ternyata game over. Is dead. Kecewaku. Itu sepanjang 7 mil ngobrol ditemani oleh Yesus yang tidak dikenal oleh mereka karena matanya masih terselubung, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sepanjang 7 mil jalan itu ngocehnya, kecewa, aku pokoknya kecewa. Dan kayak Anda kalau lagi uring, kayak susu. Kalau susu kan uring-uring kan. Saya hafal satu persatu. Kalau saudara lagi sedang ada masalah, reaksi wajahnya seperti apa, saya hafal satu persatu. Papa, ya, itu namanya pesa, ya. Mulut yang bercerita, menceritakan apa? Bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, saudara yang dikasih Tuhan. Ia bangkit, ya. Ia tidak ada di sini kalau versi Injil Lukas. He is resign atau reason? Reason, ya. He is reason. Ia sudah bangkit. Ia tidak ada di sini. Makanya salib-salib yang ada, ya, di gereja-gereja ya kebanyakan tidak ada jasad Yesusnya, hanya salib kosong yang dikasih selendang flyer biru, ungu. Karena apa? Ia sudah bangkit. Tapi kalau di gereja lama, ya, masih ada patungnya, masih ada jasadnya yang disalibkan, ya kan? Nah, itu bedanya. Kenapa? Ibadah hari Minggu, pada hari pertama minggu itu, ya, Yesus bangkit. Makanya ada perayaan. Hari Minggu itu hari raya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi banyak orang tidak mengerti dan tidak sadar hari Minggu itu hari raya, merayakan kebangkitan Yesus. Kalau tidak ada kebangkitan Yesus, saudara, ibadahnya hari Sabtu. Sabat itu hari Sabtu. Kenapa sabatnya orang Kristen jadi Minggu? Karena Yesus sudah bangkit. Wah, Maria Magdalena berlari-lari, ketok-ketok pintu, nggak dibuka-buka, geder. Ya, Petrus. Ya. Bahkan di situ Petrus berlari ke kubur karena tidak percaya dengan omongan. Dia membuktikan sendiri, lari ke kuburan, berlari kencang. Bahkan ada satu orang lagi murid Yesus yang berlari sambil, Bapak Ibu pasti nggak percaya, sambil telanjang. Lu kan nggak baca Alkitab? Ada nggak? Lu kan nggak baca? Lari. Terus ada lagi murid yang dikasih Yesus berlari lebih cepat. Siapa murid yang dikasih Yesus? Yang selalu duduk di dekat kaki Yesus? Selain Maria? Hai Yohanes, kenapa kamu foto-foto? Ya, itu murid yang dikasih Yesus. Kalau ada yang namanya Yohanes murtad, bahaya, ya kan? Pindah ke server lain, bahaya. Ada yang namanya Petrus, aku sekali-kali tidak akan tergoncang imanku, bahkan dia akan ambil pedang, potong kepala. Oh, telinga, berarti masih perhatian. Potong telinganya kepala prajurit. Maksudnya mau ngomong kepala prajurit. Yang namanya Maltus, ya kan? Itu Petrus. Ternyata beberapa hari kemudian ayam berkokok. Ingat, wah, sudah menyangkali Tuhan Yesus.
Tapi para wanita-wanita yang tidak banyak bicara itu, dia diam-diam mengikuti dari belakang, ya, kemana Yesus sampai di tiang gantungan, walaupun gak banyak bicara. Berbahagialah para wanita yang hari ini diangkat derajatnya oleh Tuhan Yesus, karena yang melihat pertama kali Yesus bangkit adalah seorang wanita. Yang pada waktu itu wanita hanya dianggap teman dapur dan iya, kesaksian seorang wanita tidak bisa dipakai dalam pengadilan. Karena Yesus bangkit, akhirnya wanita dan pria tidak saling menjajah. Ya, nah, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi orang yang memahami makna Paskah, kebangkitan Yesus, yang dapat berkata, aku telah melihat Tuhan yang sudah mengubah hidupku, dia tidak akan bisa diam, tidak akan merasa lunglai dan lemah, tidak merasa bisu. Dia akan merasa bahwa ia ingin selalu bercerita tentang Tuhan, bahwa hidupku berubah karena Tuhan, hidupku diselamatkan karena Tuhan. Yesus sudah bangkit, maka memberikan harapan yang baru. Amin. Karena Yesus bangkit, ada harapan yang baru. Kalau Yesus mati, dikatakan, akulah orang malang. Lu gak percaya? Akulah orang paling malang di dunia ini kalau Yesus tidak bangkit. Karena lah ngapain percaya pada orang mati yang gegera-gera, yang akhirnya dimakan belatung sama dengan yang lain. Nah, ketika Yesus bangkit dari antara sesuai dengan penggenapan kitab suci, maka di situ Alkitab itu dikatakan ya dan amin. Benar adanya. Nah, saudaraku, masih kurang yakin apakah kita hari ini Paskah, mulut yang bercerita, Tuhan sudah mengubah kehidupanku seperti mengubah kehidupan Maria Magdalena. Makanya Tuhan Yesus memberikan satu perintah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Matius pasal 28 ayat 19-20, karena itu pergilah. Apakah harus jadi pendeta? Apakah kita harus pergi dari rumah? Ya. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Kalau mulut tidak bisa bercerita, gunakanlah teladan hidup kita untuk mengajar orang lain. Oh, karena Tuhan sudah mengubah hidupku, maka apa yang kulakukan mencerminkan apa yang kupercaya kepada Tuhan. Ya. Jadi orang melihat, wah itu yang percaya kepada Tuhan, hidupnya berubah. Berubah apanya? Tambah ganteng, tambah cantik, begitu. Tambah keren. Oh. Ya, ajarlah melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan akan mencukupkan kuboran rampine. Kalau Tuhan yang mengutus, Tuhan yang akan membekali. Apa tuh, mon? Saudara, ya, memberikan perintah kepada anaknya yang tidak mempersiapkan apa-apa, cuma merintah-merintah doang. Ada? Ya, yo kelenger,
Misalnya, pokoknya dengan iman kuperintahkan kamu untuk melakukan sesuatu, diutus Tuhan dalam bakal Anak dan Roh Kudus. Pergilah. Orang disangoni. Ayo kencet. Urip-urip dhewe. Lek urip ono, mati ya kono. Ya kan? Nah, tapi Tuhan di sini, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, sampai hari ini. Kalau kita hari ini hidup, akhir zaman itu ya hari ini. Kalau besok hidup, akhir zaman itu ya hari besok. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, itu pun puncaknya, klimaksnya, ya kan, klimaksnya, ya kan. Ini Ben masih yakin dah ini? Ben. Oh, Ben. Makanya orang yang tahu arti Pesah itu akan selalu meluruskan yang salah, bukan perek. Ya, Ben, saudaraku, ya, akan mencari membenarkan, meluruskan sesuatu yang salah menjadi benar. Bukan Ben. Beng. Mau. Kalau sebelahnya. Kalau yang sebelahnya mau. Beng. Oke, Bapak Ibu. Saya nggak dengar. Oh, Pepen ganteng karena Tuhan Yesus baik. Ya, kalau Tuhan Yesus nggak baik, wah, seumur-umur gigimu gak akan tumbuh. Lu iya, kalau Tuhan Yesus itu baik, gigi Pepen dalam nama Yesus tumbuh. Sayang itu mingkem. Pak Victor, silakan maju. Ya, Yesus buka jalan saat tiada jalan. Jadi ketika Yesus bangkit, ada harapan yang baru. Ya, saat tiada jalan masih ada jalan. Ayo kita jalan. Asik. Sukacita Paskah kan harusnya menyenangkan, saudara. Jadi apa arti Paskah bagimu? Siapakah Yesus bagimu, saudara yang dikasih? Ya, bisa. Kau buka jalan, memang gak ada jalan. Bisa? Ayo. Bisa ya, boleh lah. Kenapa saya masih megangin telur? Yang
ragu-ragu saudara? Ya. Jadi ketika kita mulai ragu-ragu, suara itu lebih dari hidup, bukan? Amin. Puji nama Tuhan, hari ini kita belajar sesuatu bahwa Paskah itu menceritakan kebangkitan Tuhan kita. Dia yang telah mati sekarang sudah bangkit, memberikan kita harapan, kemerdekaan dari setiap dosa kita. Kini saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik yang kita miliki. Saya undang para petugas kolektan untuk maju ke depan dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas segenap penyertaan yang Kau berikan di sepanjang hari yang kami lewati, Bapa. Hingga tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik dari kami, Tuhan. Tuhan berkati yang kami berikan, Tuhan boleh kembalikan berkali-kali lipat ganda, dan kiranya yang kami berikan boleh semakin memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Cintamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari kita bersuka, puji-puji
nanti jangan pulang terlebih dahulu, kita akan lomba-lomba, kita seru-seruan bareng. Lalu habis itu kita bisa menikmati perjamuan kasih. Puji nama Tuhan. Jadi habis ibadah kita sama-sama membereskan tempat ini terlebih dahulu untuk jadi tempat lomba, lalu kita baru akan mulai lomba. 17-an ya. Lomba Paskah. Gitu saja. Nanti dilebih informasi lanjutkan untuk lombanya. Sudah ya? Sudah, Pak? Oke. Makanan sudah siap? Iya. Sudah. Kayak nggak yakin gitu. Kalau saya yakin hari ini saya pasti makan. Amin. Amin dong. Harus amin. Ada yang bawa, ada yang nggak ada yang bawa, saya pasti makan. Makanan Loh. Nah, itu iman loh saudaraku ya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, ya. Pak Jo mau kesaksian? Boleh? Silakan. Kuat? Gak kuat? Oh ya, oke, gak apa-apa. Bersyukur Pak Jo hari ini bisa datang ibadah. Sakit-sakit, sesakit apapun masih datang ke gereja, ya. Tuhan menolongnya. Dan Bu Eni kemarin operasi yang ke-13 kali, operasi kanker di tumor di lubang pembuangannya. Sudah yang ke-13 kali, masih bisa makan enak. Bersyukur. Kita yang hari ini sehat-sehat harusnya lebih banyak bersyukur, ya. Saya minta Bapak Selamat untuk berdoa mengucap syukur hari ini. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini hari kemenangan bagi kami Tuhan. Karena Engkau bangkit dan kami berbangkit daripada segala iman kami. Apa menjadi kelemahan kami Tuhan? Agar kami tinggalkan semuanya. Karena kami percaya memandang Engkau. Engkau yang bangkit bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur hari ini. Kalau Engkau masih perkenankan kami untuk beribadah pagi ini. Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus pagi hari ini. Kalau kami mendengar, kami melihat saudara-saudara kami yang dalam kelemahan. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah yang menguatkan kami Tuhan. Ajar kami tetap percaya dan imani bahwa Engkaulah segalanya bagi kami. Biar segala kelemahan tubuh kami, segala kelemahan apa yang ada dalam diri kami, Tuhan, Engkau yang menguatkan kami. Ajar kami tetap berdiri di atas kebenaran firman, agar firman menyata dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh memberitakan kebenaran firman bahwa Engkaulah Allah kami, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Pagi ini Tuhan, Engkau telah mengajar kami melalui hamba-Mu yang Engkau sudah utus dan Engkau sudah percayakan dalam mengembalikan kasih dan zaman-Mu di sini. Tuhan, berkati terus dalam pelayanan. Pakai hamba-Mu ini lebih hari lebih luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para pelayan-pelayan-Mu di sini. Ajar kami melayani dengan rasa takut dan hormat akan Engkau Tuhan. Biar nama-Mu yang dimuliakan di setiap pelayanan kami. Terima kasih Bapak.
Kiranya Kau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di sini, yang sudah mendengar firman pada pagi ini. Tuhan, kuatkan kami. Ingatkan kami Tuhan selalu. Tuhan, biar kuasa Roh-Mu Tuhan yang selalu menghibur kami, memimpin kami dan menuntun kami, agar kami tetap hidup tinggal di dalam Engkau. Karena Allah Engkau adalah Allah yang kami luar biasa. Terima kasih Bapa, berkati juga pemerintahan kami, dari paling atas sampai ke bawah. Tuhan, di negeri ini Tuhan, banyak di antara umat-Mu Tuhan. Mari Tuhan, nyatakan kasih kuasa-Mu, bahwa kami umat-umat yang dikasih Engkau, dan Engkau memberkati pemerintahan kami. Terima kasih Bapa yang baik pada pagi hari ini. Dengan iman kami yang ada, kami percaya apa yang kami minta hari ini Tuhan tidak ada yang sia-sia. Apa yang kami minta hari ini ya Tuhan, Engkau menjawab melebihi apa yang kami minta hari ini. Karena iman kami pada bahwa Engkau Allah yang berkuasa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus berdoa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita mengangkat tangan tinggi-tinggi di atas kepala dan kita siap menerima berkat kemurahan Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala beritanya yang kusampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat kau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu, pasanganmu, anak-anak, bahkan seisi rumah. Berkat-berkat yang baru setiap pagi, setiap hari Tuhan sudah sediakan bagimu. Bahkan berkat yang tidak lazim Tuhan perintahkan mendatangi kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, berkat Paskah kau nikmati